Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Diva Aderta dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa Sigmund Freud. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teori psikoanalisa, alangkah baiknya kita mengetahui tentang biografi Sigmund Freud, si bapak psikoanalisa. Sigmund Freud ini adalah seorang Jerman keturunan Yahudi yang lahir di Freiburg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Nah, Freud ini adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang yang kurang sukses di Moravia. Lalu keluarga Freud pindah ke Leipzig di Jerman. Lalu ketika Freud berumur 4 tahun, mereka pindah lagi ke Wina dan menetap di sana selama 80 tahun. Sigmund Freud mulai membaca karangan Shakespeare pada umur 8 tahun. Lalu Sigmund Freud ini melanjutkan studinya di Universitas Wina jurusan kedokteran pada tahun 1873. Saat itu dia berusia 17 tahun dan 8 tahun kemudian dia tamat dari universitas itu. Sigmund Freud ini memberikan perhatian khusus pada ilmu neurologi yang mendorongnya untuk mengadakan spesialisasi dalam perawatan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan saraf. Pada tahun 1881, Sigmund Freud membuka praktek untuk merawat pasien-pasiennya yang mengalami gangguan jiwa dan emosi. Nah, untuk memperdalam ilmunya, pada tahun 1894, Sigmund Freud belajar kepada Jean Martin Charcot. Jean Martin Charcot ini adalah seorang psikiatris di Perancis. Dia ini sangat terkenal di masa itu karena dia menggunakan metode hipnotis kepada pasien-pasiennya. Pada tahun 1895, Sigmund Freud melanjutkan pembelajarannya kepada Joseph Berg. Joseph ini seorang dokter di Wina yang menggunakan teori lain, yaitu mengajak pasien-pasiennya berbicara mengenai gejala-gejala yang mereka alami. Nah, selama 1920 sampai 1930, Freud ini benar-benar sukses dan dia dikenal di seluruh dunia. Tapi kesehatannya semakin menurun karena kebiasaan hidup Freud ini yang benar-benar buruk, seperti merokok, minum minuman keras, dan memakai drugs. Lalu dia pindah ke London dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Teori psikoanalisa. Dalam psikologi, psikoanalisa adalah salah satu teori yang berakar dari pendekatan psikologi psikodinamis yang mengupas tentang organisasi dan dinamika perkembangan kepribadian manusia. Nah, psikoanalisa ini bilang kalau manusia itu pasti punya ingatan, keinginan, perasaan, dan pikiran yang manusia itu nggak sadar gitu. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki alam bawah sadar. Dan psikoanalisa ini percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Menurut Freud, psikoanalisa ini memiliki 3 arti. Yang pertama, istilah psikoanalisa digunakan untuk menunjukkan sebuah metode penelitian terhadap proses-proses psikis yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Yang kedua, istilah ini menunjukkan suatu teknik untuk menyembuhkan gangguan-gangguan kejiwaan yang dialami oleh pasien neurosis. Lalu yang ketiga, istilah yang sama juga dalam arti lebih luas untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Pada tahun 1920-an, Sigmund Freud membagi kepribadian dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, conscious atau alam sadar, yang kedua, preconscious atau alam prasadar, dan yang ketiga, unconscious atau alam bawah sadar. Yang pertama, conscious atau alam sadar. Nah, alam sadar ini kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat.
mencakup semua sensasi dan pengalaman yang kita rasakan. Freud menganggap alam sadar itu tuh aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga di alam sadar. Ia menghubungkan pikiran dengan sebuah gunung es, di mana alam sadar berada di ujung es yang terapung. Yang kedua, preconscious atau alam prasadar. Maksudnya tuh waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap conscious. Ini yang disebut dengan sebagai preconscious. Bagian ini kita tuh bisa menjadi sadar jika kita menghadirkannya. Nah, alam prasadar ini merupakan gudang dari pikiran, memori, dan persepsi di mana kita secara tidak sadar siaga setiap waktu, tetapi kita dapat dengan mudah memanggilnya ke alam sadar. Lalu yang ketiga ada unconscious atau alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini adalah proses mental yang terjadi tanpa adanya conscious atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus. Alam bawah sadar ini juga merupakan fokus dari teori psikoanalisa. Jika kita ilustrasikan, alam bawah sadar ini adalah bagian yang besar dari dasar gunung es yang tidak kelihatan, yang merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku kita dan tempat penyimpanan kekuatan yang tidak dapat kita lihat dan kita kendalikan. Pada tahun 1923, Freud mempopulerkan teori barunya tentang 3 model struktur kepribadian yang lain, yaitu tuh Das Ich, dan yang ketiga Das Über-Ich, atau lebih dikenalnya dengan id, ego, dan superego. Nah, uniknya teori yang baru ini bukan menggantikan struktur lama. Struktur lama ini yang struktur kesadaran, melainkan melengkapinya. Ia berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur ini, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip, operasi, dan perlengkapan sendiri-sendiri. Yang pertama ada Das Es atau id. Id ini udah ada sejak kita lahir. Id merupakan tempat penyimpanan insting atau nafsu dan libido yang paling dasar yang terletak di alam bawah sadar kita. Id juga merupakan struktur yang kuat dari kepribadian karena id menyediakan energi bagi kedua komponen lainnya. Fungsi id yaitu tuh mencapai kepuasan yang cepat dan tidak mentoleransi keterlambatan untuk kepuasan tersebut dalam alasan apapun. Id itu tuh sangat primitif perannya. Id akan senang melakukan apapun yang bisa membuat kita tuh mencapai nafsu kita yang paling dalam, seperti makan dan sebagainya. Jadi itu tuh tidak mentoleransi nilai dan moral. Dia tuh tidak memandang nilai dan moral, nggak peduli dengan batasan sosial atau aturan. Yang kedua ada Das Über-Ich atau disebut juga dengan superego. Superego merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif tentang nilai masyarakat. Karena pada bagian ini terdapat nilai moral yang memberikan batasan baik dan buruk. Superego ini memiliki kesamaan dengan id, yaitu bersifat tidak realistis. Perbedaannya, superego ini berada di ranah kesadaran seperti ego, tapi berbeda karena superego ini tidak realistis. Superego terbentuk ketika kita masih balita, bukan seperti id yang sudah ada dari lahir. Superego terbentuk lewat perkataan orang tua, aturan, dan lain sebagainya. Dan disinilah biasanya terjadi konflik batin. Kenapa? Karena id dan superego itu tuh adalah komponen yang saling berlawanan. Yang ketiga, Das Ich atau ego. Ego adalah sistem kepribadian yang didominasi kesadaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan. Ego ini nih yang paling rasional di antara kepribadian.
Tujuan dari ego adalah ego ini bukan mencegah impuls-impuls id, melainkan membantu id mengurangi ketegangan yang besar dari id. Jadi ego ini kan bersifat realitas. Ego ini yang memutuskan kapan dan bagaimana insting dari id ini dapat dipuaskan. Jadi ego ini seperti penyeimbang antara id dan super ego. Dan ego ini adalah satu-satunya komponen yang bisa dikendalikan. Jadi kepribadian tadi itu ditentukan oleh komponen-komponen tadi. Jika diilustrasikan dengan mudah, itu tuh seperti pacuan kuda. Kudanya ini id, lintasannya itu super ego, dan pengendaranya, penunggang kudanya ini adalah ego. Jadi dari kumpulan-kumpulan komponen ini menurut Ford bisa menghasilkan dua tipe orang. Yang pertama, orang yang bisa menghadapi realita kehidupan dengan baik. Maksudnya di sini nih, id-nya atau kudanya bisa dikendalikan. Super egonya berada di lintasan yang bagus, dan egonya atau penunggangnya bisa mengendalikan dua komponen itu. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa menghadapi realita kehidupan dengan baik. Maksudnya di sini, id-nya atau kudanya ini tidak bisa dikendalikan, atau super egonya atau lintasannya yang ini tidak bagus, dan egonya atau penunggangnya ini terlalu lemah. Ya, jadi dia tidak bisa mengendalikan komponen-komponen lain. Whoa, look at that guy. I wonder what would happen if I pushed him just a little bit. Well, only one way to find out. Hold on, Id. Doing something like that is murder. Who cares about that? I've never seen a speeding train ram into another person before. The curiosity is killing me. Murder is completely immoral and unexcusable no matter what, so we shouldn't do it. I get that is really curious about this, but killing just isn't right. Maybe we can make some sort of compromise? Why'd you do that? I was bored. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya tadi adalah yang pertama tentang si bapak psikoanalisa kita, yaitu Sigmund Freud, yang lahir pada tanggal 8 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Lalu pengertian dari psikoanalisa adalah salah satu teori yang berakar dari pendekatan psikologi psikodinamis yang mengupas tentang organisasi dan dinamika perkembangan kepribadian manusia. Lalu Sigmund Freud membagi kepribadian menjadi 3 tingkat kesadaran. Yang pertama ada conscious atau alam sadar. Yang kedua ada preconscious yang artinya alam prasadar. Yang ketiga ada unconscious yang kata lainnya adalah alam bawah sadar. Lalu Freud memberitahu tentang 3 model struktur kepribadian. Yang pertama ada Das S atau ID, yang fungsinya itu mencapai kepuasan atau nafsu. Yang kedua ada Das Ich atau ego, yang merupakan penyeimbang antara id dan super ego, yang satu-satunya komponen yang bisa dikendalikan. Yang ketiga ada Das Über-Ich, yang artinya ego, merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral yang bersifat evaluatif. Lalu dari kumpulan-kumpulan komponen tadi, menurut Freud menghasilkan 2 tipe orang. Yang pertama ada tipe orang yang bisa menghadapi realita kehidupan dengan baik. Yang kedua ada orang yang tidak bisa menghadapi realita kehidupan dengan tidak baik. Jangan lupa untuk mengklik like, comment, subscribe, dan loncengnya ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.